berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Kak Jenny berharap, walaupun adik-adik beribadah di rumah masing-masing, tetap harus bersuka cita. Adik-adik, hari ini kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan Kak Jenny ditemani oleh kakak-kakak pengasuh yang luar biasa. Ada Kakak Rit, Hai. ada Kakak Audrey, Hai. ada Kakak Fidri, Hai. dan Kakak Metris. Hai. Dan ada gitaris kita yang luar biasa, Kak Adi. Halo adik-adik. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, "Aku senang jadi anak Tuhan." Untuk itu, Kak Jenny ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Musik. Saatnya kita akan berdoa bersama. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dan taat melakukan firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, pakai kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yuni.
Tapi sebelum itu, Kak Jenny ajak adik-adik untuk mengangkat pujian yang mengatakan hatiku siap. Kak Jenny berharap adik-adik sudah memegang Alkitab masing-masing supaya sebentar kita dapat membaca secara bersama-sama. Musik. Oke, salam, selamat pagi adik-adik semua. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersyukur lewat puji-pujian. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik mempersiapkan Alkitab. Namun sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sahabat anak-anak, Tuhan pemilik anak-anak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, beribadah bersekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil yang ada di rumah masing-masing, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah penebus anak-anak, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19a. Oleh karena itu saya persilakan Kakak Yanti dan Kakak Lucy untuk membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Ya, kita akan membaca Kisah Para 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19a. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang
murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Pembahasan kita pada hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19a. Nah, dalam pembacaan kita sekarang ini menceritakan satu tokoh atau salah seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Saulus. Saulus ini adalah seorang pembunuh, seorang yang jahat. Dia membunuh siapa? Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengikuti pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Pembacaan kita pada pagi ini adik-adik menceritakan Saulus mengejar setiap orang-orang yang ada di kota Damsyik yang percaya kepada Tuhan atau yang mengikuti pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dia tidak suka, dia tidak mau kalau ada orang lain lagi yang percaya kepada ajaran Tuhan Yesus. Adik-adik, di dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik, dia harus meminta surat izin supaya bisa masuk kepada kota Damsyik atau kota di mana ada orang-orang yang mengikuti pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia masuk ke sana, dia meminta surat kepada imam-imam besar. Contohnya kita sekarang kita berada di situasi atau keadaan di mana kita tahu bahwa ada virus corona. Jadi kalau kita mau ke kota sebelah atau kita mau ke kota Kupang atau kita mau ke Sumba Barat, ke Sumba Barat Daya, kita harus mengurus surat kesehatan supaya kita bisa pergi ke kota tersebut. Nah, sama dengan Saulus ini, dia meminta surat izin supaya dia bisa masuk ke kota Damsyik. Adik-adik, ketika dalam perjalanan dia sudah mau sampai ke kota yang dia mau masuk, dia mengalami suatu peristiwa yang dia tidak pernah bayangkan, atau peristiwa yang tidak pernah dia tahu bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Peristiwa ini yang akan mengubahnya. Peristiwa ini yang akan membuat dia bertobat dan menjadi alatnya Tuhan. Adik-adik, pembacaan kita ketika dalam perjalanan dia mendengar suatu suara dari langit yang berkata,
Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, itu tadi ketika suara cahaya datang dari langit, dia rebah di tanah. Artinya dia jatuh di tanah. Nah, ketika dalam kondisi dia jatuh, dia sementara jatuh, ada suara yang memanggil Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, dalam keadaan dia sedang terjatuh di tanah, rebah di tanah. Siapakah engkau? Jawab Tuhan Yesus, akulah Tuhan yang engkau aniaya. Jadi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Saulus untuk membunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan datang kepada Saulus. Supaya apa? Supaya Saulus bertobat daripada kejahatannya. Kejahatannya itu dengan membunuh setiap orang yang mengikuti Tuhan. Setelah itu adik-adik, ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, lewat cahaya, Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan menyuruh Saulus untuk masuk ke kota Damsyik. Dan di kota Damsyik dia tinggal di rumah Yudas. Setelah itu Tuhan memanggil salah seorang anak Tuhan yang ada di Damsyik untuk menolong Saulus, yaitu Ananias. Ketika Tuhan datang kepada Ananias lewat penglihatan, Ananias takut. Dia bilang, Tuhan, saya ini dengar, dia ini orang jahat. Dia ini membunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan tetap menolong Ananias supaya dia bisa berjumpa dengan Saulus yang berada di alamat jalan lurus di rumahnya Yudas. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini, dari perjalanan Saulus, 3 hari 3 malam buta, tidak melihat dan juga tidak makan. Tetapi dari situlah Tuhan mengubah yang jahat menjadi yang baik, yaitu Saulus yang tadi pembunuh menjadi Saulus yang mau menjadi anak Tuhan, yang mau menjadi Allah Tuhan. Allah Tuhan itu seperti menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tidak berbuat jahat lagi kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berjumpa dengan Saulus dan Saulus berjumpa dengan Tuhan, Saulus dibaptis dan Saulus bertobat. Artinya setiap anak Tuhan yang dipanggil daripada yang jahat untuk bertobat. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau? Yang tadinya suka maki, yang tadinya suka melawan orang tua, yang tadinya tidak mau ke sekolah minggu, tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan, melihat siaran firman Tuhan, kita mau bertobat. Kita mau seperti Saulus yang tadi jahat, tetapi dia berubah menjadi orang baik. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sekarang kita berada di rumah, walaupun sekarang kita bersekolah minggu di rumah, kita tetap beribadah kepada Tuhan, supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil dari yang tidak baik menjadi anak-anak yang baik, yang tadinya tidak penurut menjadi anak yang penurut, yang tadinya tidak rajin ke sekolah minggu menjadi anak yang rajin ke sekolah minggu. Amin. Amin adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin.
Amin. Jadi, baik adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kita sudah melihat Saulus. Mari kita belajar di rumah, kita tetap taat dan kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang telah mati dan menebus kami. Terima kasih Bapa buat firman. Tolonglah kami anak-anak yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, yang saat ini kami bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang patuh, yang taat kepada Engkau Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat bagi anak-anak, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan pagi hari ini? Kajani berharap adik-adik diberkati oleh cerita firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, sambil kita persiapkan persembahan kita. Musik. Bisa dititipkan ke kakak-kakak pengasuh di lingkungan masing-masing atau bisa diantar langsung ke kantor gereja. Sekarang kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat, dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Mama Mos. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan berdoa persembahan. Tadi adik-adik sudah memberikan persembahan. Kakak aja kita lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang menjadi sahabat anak-anak, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami, khususnya di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah boleh mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ibu guru kami. Biarlah cerita firman Tuhan yang disampaikan tadi menjadi bekal di dalam kehidupan anak-anak-Mu walaupun mereka masih kecil. Ya Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami sehingga persembahan ini dapat dipakai di dalam pekerjaan, di dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat semua orang tua kami yang selalu menjaga, mengasuh anak-anak kami. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan. Memberkati juga anak-anak-Mu Tuhan di dalam mereka, kehidupan mereka setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon ampun atas segala dosa kami. Kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sekarang kita akan mengangkat lagu penutup yang mengatakan adalah sukacita di hatiku. Musik.
Sampai berjumpa minggu depan. Salam.